Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Pujian yang mutlak hanya milik Allah semata. Allah selalu ditaati bagaimanapun keadaan kita, susah, sedih, senang, Allah tetap ditaati. Allah selalu diingat bagaimanapun keadaan kita, kita sedih, susah, senang, tetap Allah itu diingat. Oleh karenanya Allah mengatakan alhamdulillah, pujian itu milik Allah semata. Hanya Allah saja yang memiliki pujian secara mutlak. Hanya Allah saja. Dalam kesempatan malam ini kita akan belajar bareng-bareng ya, resep gimana caranya menjadikan keluarga itu bahagia. Piye resepe, jare wong Lamongan kan, resepe iku piye? Ya butuh resep. Kayak makanan itu gimana cara mengelola makanan itu enak, ya butuh resep. Piye carane enak, itu butuh resep. Nah, urusan bahagia ini juga butuh resep. Sebelum kita bahas resepnya, kita ingin bahas apa sih arti bahagia. Bahagia itu lho apa? Kan banyak versi, Pak. Ada sebagian orang memahami bahagia itu kalau bojone luwe teko siji. Ana sing ngono, Pak, memahaminya. Ana sing memahami maneh bahagia iku sing penting duwite akeh. Bojo siji gak ono masalah, sing penting duwite akeh. Ada yang memahami bahagia itu sing penting punya gelar. Gelar itu sampai S5 ngono Pak ya, sampai S5 lah gitu kan. Enggak duit-duit ke opo-opo, sing penting anakku kuliah kabeh. Beraneka ragam asumsi memahami makna bahagia. Nah, ini harus dipahami dulu. Apa artinya bahagia itu apa? Nah, kalau kita lihat di kutub-kutubnya, di kitab-kitabnya Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, Ibnu Rajab, Ibnu Hajar, Nawawi dan banyak-banyak ulama-ulama yang lain menjelaskan bahagia itu adalah toma'ninatul qalbi. Hatinya itu tenang. Hatinya itu tenang, Pak. Warahatun nafsi, jiwanya itu nyaman. Jiwanya itu nyaman. Nah, walau qolat ad-dunya, walaupun dunianya itu sempit. Ya, jadi secara materi dunia itu sempit. Tapi hati ini iku mau iso tenang, hati ini iku mau iso adem ayem, tentrem. Nah, iku sing jenenge bahagia. Berarti bahagia itu letaknya di mana? Di mata apa di hati? Di hati. Sepakat Pak nggih? Bahagia itu letaknya di mana? Di hati, bukan di mata. Sing penting hati ini iku mau bahagia, tentrem, nyaman, itu adalah bahagia. Si A kalau makan pakai daging, si B kalau makan pakai kerupuk, Pak. Kerupuk, wis nggak daging, kerupuk. Tapi orang yang makan pakai kerupuk bisa nggak bahagia? Oh iso, yang penting hati nih.
Sementing hati nih, dia makan pakai daging, pakai apa, duitnya wake pak, mobilnya wake, bojone ya wake pisan, ya kan? Tapi kalau hati ini gak bahagia, ya ora iso jenenge bahagia. Nah, jadi titik poin yang harus dipahami oleh kita adalah ketentraman hati, ketenangan hati, ketentraman jiwa. Iku sing jenenge bahagia walaupun uripe melarat. Para sahabat dahulu punya apa mereka? Gak punya apa-apa, Pak. Klambi yo piro, makanane opo, sedikit banget itu. Tapi mereka merasa bahagia. Merasa bahagia walaupun dunianya mereka sempit. Tapi tetap mereka itu bahagia. Ini satu poin yang harus difahami. Yang kedua, yang ngasih bahagia itu siapa? Sinten, Mbak? Allah. Sepakat nggih? Yang ngasih bahagia itu siapa? Allah. Nah, berarti kalau yang ngasih bahagia itu adalah Allah, berarti apa? Kita harus pakai konsepnya Allah, Pak. Kalau pingin suami istri itu bahagia, adem ayem, tentrem uripe, yo harus pakai konsepnya Allah. Nggak boleh pakai konsepnya selain Allah. Nggak bisa. Wong yang ngasih bahagia itu Allah. Sengekei keharmonisan iku ya Allah, ya berarti meloo konsepe Allah. Piye carane iso bahagia? Resepe yo melok resepe Allah supaya kita bahagia. Nah, sekarang kita akan belajar di sini resepnya di poin ketiga. Konsepnya ini poin ketiga dalam tema kita, itu ada 30 konsep. Saya tulis di buku saya, judul buku saya itu Al-Mafatihut Thalathun, kunci 30 di dalam kebahagiaan rumah tangga. Itu ada 30 konsep. Tapi jatahe mek sak jam, Mbak. Piye carane iso mari ya. Mek jatahe sak jam, konsepe 30 konsep. Nah, itu ora mungkin selesai. Saya ambil 2 konsep insya Allah. Moga-moga 2 konsep ini menjadikan kita luwe apik dalam berkeluarga, luwe bahagia dalam keluarga. Insya Allah, Pak. Konsep pertama adalah jadikan rumah tangga jenengan itu dasar utamanya itu takwa kepada Allah, Pak. Suami di dalam menjalankan sebagai suami, suami di dalam menjalankan sebagai suami itu selalu taat kepada Allah, ojo sampai maksiat kepada Allah. Begitu pula istri menjadi istri yo harus taat kepada Allah, ojo sampai maksiat. Munculnya masalah dalam rumah tangga, munculnya masalah dalam rumah tangga, cekcok, terus tercabutnya rasa cinta, terus tukaran, itu awal mulanya karena podo maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Konsep ini apakah ada ono dalile, Pak? Tak kei dalil nggo, tak kasih dalil tentang konsep ini. Pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala berkata, wa ja'ala bainakum mawaddatau warahmah.
Allah yang menjadikan di antara kalian cinta dan kasih sayang. Siapa yang menjadikan antara suami istri cinta dan kasih sayang? Kan Allah. Allah yang megang kendali itu Allah. Nah kalau kita maksiat kepada Allah, ngewe muring-muringi Allah, bagaimana Allah akan ngasih cinta dan kasih sayang? Contohnya ini Pak, contohnya supaya paham. Jenengan duwe anak 5. Seng papat betik epol betik, ngerti Pak? Nuwakal wis. Yang satu yang taat patuh kepada orang tuanya. Pertanyaannya, kira-kira wong tua kalau duwe apa-apa, eling sing nomor 5 apa sing taat apa sing nakal? Bahkan kira-kira jenengan duwe sesuatu itu nggak bakal diberikan kepada yang nakal-nakal tadi. Itu logika Pak, logis. Maka akan diberikan kepada yang patuh. Nah kalau keluarga tadi pingin dapat kasih sayang, punya mawaddah warahmah antar suami istri, pengen bahagia dalam rumah tangganya, berarti apa konsepnya? Anda harus mendekat ke Allah. Dekat ke Allah. Maka kalau jenengan dekat ke Allah, Allah akan kasih. Gitu Pak. Jelas nggih? Baik. Dalil kedua. Iya'lamillahu fi qulubikum khaira yu'tikum khaira. Jikalau Allah itu mengetahui kebaikan di dalam hati kamu, mongko Allah akan mendatangkan kebaikan untukmu. Allah mendatangkan kebaikan untukku manakala apa? Allah mengetahui di dalam hati kita itu kebaikan. Berarti syaratnya Allah mendatangkan kebaikan kepada kita. Iku syaratnya apa? Allah tahu di dalam hati kita itu ada kebaikan. Tegese. Kalau kita itu takwa kepada Allah, Allah ngerti di dalam hati kita ada ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan. Kebaikan apa? Adem ayem rumah tanggai enak, adem ayem mawaddah warahmah. Adem ayem dalam rumah tangga, ora ono cekcok pun sebentar mari ngono mari adem ayem maneh. Biasa cekcok sebentar itu biasa Pak, gak cocok tuh biasa, tapi nggak menjadikan pecah terus tukaran berhari boten. Adem ayem Masya Allah. Syaratnya takwa tadi. Tadi. Kemudian ada sebuah hadis. Saya harus singkat Pak, ini karena harus 1 jam ya. Fokus Pak ya, fokus ya. Ada sebuah hadis. Hadis ini lemah, secara sanadnya itu lemah. Tapi makna hadisnya itu bisa dipakai. Apa itu? Athar ini ada sedikit masalah, tapi insya Allah aman dalam sisi maknanya. Ada seorang wanita datang ke Umar ibnul Khattab, datang ke Umar menyampaikan suatu masalah. Apa masalahnya? Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, aku nggak seneng dengan suamiku. Coba lihat, wanita ngomong, ya Amirul Mukminin, aku nggak seneng dengan suamiku. Umar kaget, wahai laki, celaka kamu, kok piye awakmu rasa seneng karo bojomu ku piye gitu kan? Wahai laki,
celaka kamu. Innal buyuta tubna alat taqwa. Rumah tangga itu harusnya dibangun di atas takwa. Berapa maksudnya? Maksudnya ini loh. Walaupun Anda sekarang ini nggak seneng karo bojomu, sempenting awakmu takwa, insya Allah akan didatangkan rasa cinta dengan sendirinya. Memang awalnya nggak seneng, tapi kalau ketika kita mau takwa, dengan sendirinya Allah akan datangkan itu kepada kamu. Masya Allah, itu ucapan Umar luar biasa sebagai landasan. Bahwasanya takwa itu jalbul mahabbah, dialah yang mendatangkan cinta kasih antara suami istri, dialah yang mendatangkan rahmah kasih sayang antara suami istri. Ini adalah takwa. Jangan perhatikan ya, konsep ini Pak, itu konsep roisi, konsep paling utama. Konsep 29 Pak yang saya akan sampaikan itu konsep teori. Teori Pak. Banyak orang punya teori tek supaya bahagia, kuaken teori Pak. Tapi teori yang paling manjur di dalam kebaikan rumah tangga, bahagia, ya ini takwa kepada Allah. Ini yang paling manjur. Karena konsepnya jelas. Konsepnya jelas Pak. Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Sufyan Ats-Tsauri itu dua keluarga niku masya Allah adem ayem Pak. Punya keluarga, punya istri itu adem ayem masya Allah. Walaupun bojone luwih dari satu Pak. Wah adem ayem Pak. Ditanya, kaifa yasluhu, piye carane rumah tanggamu itu kok bahagia? Itu piye carane ya Rene? Piye carane? Kan butuh resep Pak, butuh resep. Maka jawaban beliau, lihat jawaban beliau, seorang alim, ulama, seorang yang takwa, seorang yang warok. Beliau udah begini, ma aslahtu baini wa baina rabbi. Tidaklah aku memperbaiki hubungan antara aku dan antara Robku, kecuali Allah pasti akan memperbaiki hubunganku dengan hubungan manusia. Jadi hubungan manusia itu iso dadi apik, iso dadi apik manakala Anda memperbaiki hubunganmu antara kamu dengan Allah. Lah, berarti masuk. Kalau kita pingin hubungan rumah tangga kita antara anak yo apik, antara mertua yo apik, antara bojo yo apik, pingin hubungan antara keluarga itu damai, aman, nyaman dan sentosa Pak ya. Syaratnya gampang. Hubungan Anda dengan Allah api ono. Ojo maksiat teng Allah. Ojo maksiat teng Allah. Kalau Anda enggak maksiat kepada Allah, ya wis aman Pak. Itu konsep, udah konsep. Ada satu kisah disebut oleh Ibnu Qayyim dalam kitab Ada wa Dawa. Ada seorang laki-laki itu mengeluh, mengadu kepada Hasan Al-Basri. Perihal apa? Perihal hilangnya rasa cinta. Dulu waktu kemanten anyar, itu kan napa? Kok rasanya kok cinta 100% gitu kan ya. Ya padha karo kita dulu Pak, awal nikah toh. Awal-awal nikah Masya Allah cinta itu kangen tok pengen mulai wae kan. Ngono to Pak? Gimana? Tua-tua kok mulai wae gak mulai ora ono masalah Pak ya. Nah, sama kasusnya ini.
Beliau datang begini, terus kemanakah cintaku itu kemana? Kok bisa ujuk-ujuk hilang ini gimana? Perhatikan Pak, jawaban Hasan Al-Basri. Apa kata beliau? Ughdud basaraka, tundukkan pandangan kamu dari wanita yang tidak mahram kepada kamu. Coba lihat, suruh menjaga pandangan. Jadi kalau Allah ingin mengembalikan cinta kita kepada istri kita, okay, ya tundukkan pandangan kamu kepada wanita-wanita yang tidak mahramnya. Nah kalau kita karo wong wedok yang nggak mahram kita oke, guyonan oke, jemuk-jemukan oke, pandang-pandangan oke, ya wis tercabut rasa cinta dari istri kamu yang halal itu. Pun jelas nggih, kula kayak contoh Pak, kula kayak contoh. Jenengan berangkat dari rumah. Sarapan Pak, sarapan. Tapi nggak bontot Pak, sarapan. Terus jenengan ke perusahaan manalah perusahaan Surabaya, ke perusahaan Surabaya kerja. Saat jenengan kerja itu nggak makan apa-apa Pak, nggak makan apa-apa. Pokoknya yo gak marung, yo gak makan apa-apa wis, gak makan apa-apa. Kira-kira jenengan pengen mulai nggak? Pengen mulai nggak? Kan lapar kan Pak, lapar. Dan makanan itu hanya ada di rumah. Yakin jenengan pengen mulai Pak, cepet-cepet nah mulai, nah makan kan gitu Pak. Tapi kalau jenengan wis marung neng tempat lain, wis warek, perut kita itu kenyang Pak, kira-kira jenengan pengen mulai nggak untuk makan? Gak bakal. Maksudnya ngeten, jenengan kate di tempat kerja wis nontoni wong wedok ayu-ayu, wis nontoni pahane wong wedok ayu-ayu Pak, berarti kan wis warek toh, wis kenyang melihat wanita toh. Kira-kira kangen gak dengan bojo nang omah? Wis warek Pak, udah kenyang di luar. Kalau kenyang di luar gak pahin, boleh ku salah-salasan wis, karena udah kenyang di luar. Itu logika Pak, logis banget itu. Kalau kita di luar menjaga pandangan dari wanita-wanita yang gak mahram kita, kita jaga pandangan itu. Mata ini gak pingin melihat wanita kecuali mahramnya wis. Insya Allah Pak, walaupun nang omahe ku sodo elek bojo kita Pak yo, tetap dirindui, tetap disayangi. Soalnya gono maneh. Tempe Pak, makanan tempe nang omahe ku enak apa enak? Enak asline kalau nggak ada yang lain, ya toh? Tempe ku dadi gak enak. Soalnya apa? Soalnya ada pandangan yang lain, ngono lho. Nggih mboten Pak? Nah, ngoten jadi sepakat iki ya. Makanya kalau pingin dikembalikan rasa rindu kita, sayang kita, cinta kita kepada istri-istri kita, jogon mata kita, ketakwaan kita harus dijogo, tenan, dijogo Pak. Coba sekarang ayo kita evaluasi masing-masing kita, berapa persen jenengan kangen karo istri? Laga. Si istri yang ngono Pak, mulai gak mulai terserah wis. Ora ono keuangan ku ora ono Pak, wis padha wae. Lah piye wong bojone bener ndelok apa? Ndelok HP. Ndelok HP terus sing didelok apa? Drama Korea ya kan. Ganteng-ganteng Pak, wis kenyang dengan film-film drama Korea sing ganteng-ganteng. Luwih ganteng karo bojo sampean. Gimana mau cinta, gimana mau rindu, gimana mau sayang, wong jenengan wis kenyang dengan bintang-bintang film itu, ngono lho. Pun jelas Pak nggih, jelas. Alhamdulillah setengah jam satu konsep. Masuk konsep kedua Pak. Yes, konsep kedua. Jenengan Ustadz kok cepet? Ya salahkan panitia ya Pak. Guyon Pak ya. Konsep kedua Pak.
Anda kalau ingin bahagia, ini konsep kedua. Contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam mensikapi istri-istrinya. Kan kita kan punya suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Contoh suri tauladan itu udah ada pada Rasulullah. Berarti kalau kita pengen bahagia, yuk nyontoh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah itu di dalam memanjakan istri-istrinya, dalam mensikapi salah-salah istrinya. Dulu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah dalam mensikapinya itu lihat Rasulullah. Jangan yang dilihat itu di film-film. Oh, film-film kumbujuan kok sampai contoh lo piye. Film kan bujuan, Pak. Ora tenan, drama kan bujuan. Kok iso dicontoh lewat film ku piye? Maka contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bojone pira? 9, Pak. Ngurusi bojo, ngurusi umat, ngurusi mana? Wala akeh yang diurus Nabi. Tetap ono jatai masing-masing dan konsep yang dipakai oleh Rasulullah, ya konsepnya Allah. Bahagia mereka semuanya. Baik, sekarang kita lihat bagaimana Rasulullah dalam menjalani kehidupan sama istrinya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha menjelaskan begini. Kuntu ashrobu wa ana haid. Aku itu minum dan posisi aku lagi haid. Thumma unawiluhun nabiyya. Lalu aku memberikan gelas yang saya minum tadi kepada Nabi. Lalu Pak, Nabi meletakkan mulutnya di bekas tempat aku meminumnya. Masya Allah. Pripun? Enggak jijik toh? Nabi enggak jijik, Pak. Nah, Nabi ini enggak jijik. Bekasnya Nabi, bekasnya apa? Aisyah minum, Nabi itu tempelkan mulutnya di bekasnya Aisyah. Kira-kira sampean ono sisane bojone gelem pripun? Ya toh, tenang toh. Gelem jare, Pak. Nah, ini kan supaya jadi mawaddah warahmah itu ya bekas istrinya, ya gak usah jijik, Pak. Ya njilati tangane bojone selesai makan mboten napa-napa. Enggak apa-apa. Selesai makan itu dijilati sih. Nah, sampean njilati bojone ya, njilati tangane bojone. Bojone ya ngono, njilati tangane suami ini. Lah ngono lho, Pak. Itu yang dipraktekkan oleh Nabi. Terusnya contoh kedua, Pak. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam itu membantu kerjaannya istrinya. Nabi loh membantu kerjaannya istrinya. Nabi. Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya, Nabi itu di rumah ngapain? Loh, sahabat lupa nanya, Pak, kepada Aisyah, Nabi itu di rumah itu ngapain? Apa jawabannya Aisyah? Karena yakunu fi mihnati ahlihi. Adalah Rasulullah ketika di rumah membantu kerjaannya istri. Kerjaan istri, Pak. Orang kok ngene. Walah, aku lapo nyapu, lapo aku masak, lapo aku mencuci baju. Ya wes, kata ngono ya, tunggu kehancuran. Ya ngerti suamiku capek ndelek duit, iya ngerti, Pak. Tapi kan rumah tangga itu kan
Bagaimana caranya bisa membangun rumah tangga itu di atas cinta dan kasih sayang? Gimana caranya? Suami membantu, istri juga membantu kerjaannya suami, saling membantu. Di sebuah hadis Nabi SAW, Rasul itu ditanya, piye sifat istri solehah itu, piye modele wae Nabi? Ya Nabi pripun? Ciri-ciri ini istri solehah niku pripun? Di antaranya adalah imra'atun tu'inu ala zaujiha, wong wedok iso mbantu tugase suami. No. Membantu, saling membantu, Pak. Jadi jangan saya begini, tugase dewe-dewe, awakmu tugase iki kerjakno, tugasku iki yang ini. Aku yo gak bakal bantu tugasmu, kamu gak usah bantu tugasku. Ojo koyok ngono wae gak oleh. Wong jenenge garwa kan sigarane nyawa, bojo iku separuh nyawa kita. Jadi saling bahu membahu. Mana yang kosong membantu, mana yang kosong membantu. Rata-rata suami ini gara-gara HP ini, Pak. Gara-gara HP. Ibu-ibu sepakat gak? Gara-gara HP. Ibu itu istri sudah banting tulang wis. Anaknya cerewet, anaknya nangis, anaknya ngene, ngene. Bojone ning kamar leha-leha karo HP-an. Nggih mboten? Ya Allah, bojoku piye? HP-mu iku tinggal sik po. Nanti lihat HP, nanti. Bantu dulu istrinya. Dalam kondisi istri itu kesusahan. Nah, biasanya kalau istri sudah marah, sudah capek, muncul marahnya. Mari ngono ngoceh-ngoceh, mari ngono marah-marah, mari ngono wis podo padu-padu saling padu. Karena apa? Karena podo tersinggungan. Ya itu masalahnya. Coba dibantu. Aisyah menceritakan Nabi itu loh yaksif itu apa? Dondomi sandalnya yang pedot. Loh Nabi itu loh pemimpin orang mulia, jaminannya surga. Itu ketika istrinya nggak sempet, Pak, istrinya nggak sempet lah lihat kesibukannya istri. Nabi loh dondomi dewe. Ya ora ono masalah, Pak. Ora ono masalah. Wah, nanti aku jadi hina ngwatan. Istri malah menyanjung jenengan. Istri malah suwayang kali jenengan. Kalau jenengan membantu kerjaannya istri. Pun jelas gini, jelas. Ini poin penting. Saling membantu, Pak. Saling membantu. Kemudian, contoh selanjutnya. Nabi Yuna alaihi salatu wassalam memberikan waktu untuk bermain-main dengan istri. Sesibuk apapun Anda, tetap Anda harus ngasih waktu sama istrimu. Ojo kok kerja wae ya. Ya kerja penting yo ya. Tapi istri kamu juga penting. Ya. Cari waktu yang pas ngajak istri bermain-main. Ya, sebenarnya nggak neng mall, Pak ya. Neng mall entek duit, Pak ya. Ya sing murah lah ya. Gak neng mall, Pak, ndelek sing murah le pinggir laut sing murah-murah ngono. Ya ora apa-apa, Pak. Sebenarnya istri itu nggak mesti di mall. Pingin punya waktu sama jenengan, ngono lho, Pak. Pengen berduaan, pengen ngobrol, pengen bermain, pengen iku karepe bojo, Pak. Kadang istri suami itu nggak peka. Ya qadarullah jenengan duwe suami gak peka, ngono Pak. Gak peka itu repot, bojo gak peka itu repot gitu loh, Pak. Jadi harus ada waktu, Pak. Lu kok iso lihat Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis Abu Daud cerita ini, Pak. Pernah Rasulullah itu ini lomba lari antara Nabi sama Aisyah. Lomba lari, Pak. Loh Nabi loh, Pak.
Sibuk kaya ngono. Sik sempet ngejak lomba lari. Lho murah, Pak. Murah loh, lari murah. Gak usah beli, ya. Gak usah bayar, murah. Jari Aisyah, sabaqoni Rasulullah. Saya lomba lari, saya di awal itu Rasul mendahului aku itu di awal. Fasabaqtuhu. Lalu aku bisa mendahului dia. Aisyah menang, Pak. Kenapa menang? Karena Aisyah masih kecil. Tubuhnya masih kurus. Sehingga lomba lari dia menang. Kemudian dikali setelahnya di waktu yang lain, summa sabaqani ba'da an hammaltu al-lahma. Kemudian setelah aku mulai gendut, mulai lemu, mulai gemuk, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendahului aku kalah. Ketika itu apa kata Rasulullah? Hadhihi bitilka. Kata Rasulullah, aku menang yo. Berarti 1-1. Aku biarkan kalah. Aku menang 1-1. Lu Rasulullah guyonan, Pak, sama istrinya. Butuh guyonan. Ora kok apa jenenge seriusan wae. Guyonan ini bukan hanya diranjang, Pak. Istri itu kadang-kadang jenuh kalau diranjang, Pak. Ini perhatikan. Enggak semua istri itu seneng diranjang. Pemahaman istri kalau diranjang itu capek. Ini harus difahami oleh para suami. Suami seneng ini ranjang tok wae. Sampai seneng, bojo sampean senep. Orang kok neranjang tok. Iku lak senengane wong lanang. Istri kadang enggak suka itu, Pak. Dia suka sesuatu yang lain, bukan itu. Yang kadang seorang suami enggak paham. Sibuk aja ya. Wis ditunggu-tunggu di rumah main HP. Bojone ku HP kayak ya. Bojone ku HP. Istri menunggu, ayo kita jalan-jalan yuk, bermain-main yuk, ayo. Gak ana waktu. Nang omah HP-an. Sendelok apa? Sendelok. Mbuh, gak jelas sendelok, Pak. Apa sendelok iku? Sendelok film-film yang gak ngena-ngena itu loh masalah ya. Masalah itu. Nah, itu penting. Aku ndelok jam terus, Pak, soalnya harus 8:30 mari pas iku san. Tes selanjutnya. Kunci pokoknya para bapak-bapak tolong dipahami. Begitu pula ibu-ibu, para istri. Ketika datang suami yang lain berhenti dulu. Suami itu pengen opo? Ya kan? Ya perhatikan kalau andai kata upayakan kalau istri suami datang semua selesai, ngurusi anak selesai, semuanya selesai, tinggal ngurusi bapak nih, ngono Pak ya. Anake mari ngurusi bapak nih, ngono lho Pak. Kan ngono harusnya kan, ngurusi bapak nih ngono kan. Kalau bisa begitu, ojo kok bojone teko, malah bojone sik HP-an ae Pak. Enggak tahu bojoku HP-an wae. Ini juga keliru. Harusnya bojomu tuh 2 HP. Bojomu lu lanang laki menungso dudu HP gitu loh. Dudu HP gitu loh, Pak. Terusnya yang kelima, sabar menghadapi istri. Ini sabar, Pak. Sabar menghadapi lisannya istri. Sabar menghadapi keganasan istri. Wah, istri ganas, Pak. Kayak ganas pati ngono Pak ono. Sabar menghadapi apa jenenge masa kekanak-kanakan istri. Sabar itu. Kenapa? Kalau suami itu kan pemegang talak. Suami itu kan ar-rijal qawwamuna, pemegang semuanya kan suami. Nah kalau suami nggak sabar atas perilakunya istri, ya wis buyar Pak.
Kenapa? Karena istri itu naqisotu aklin wadinin. Agamane kurang, akali kurang. Makanya ketika berbuat sesuatu itu aneh. Kalau minta sesuatu nggak dituruti ngamuk. Itu sifatnya sesuatu yang wedok. Kenapa? Karena kurang akalnya. Nah jenengan wong lanang itu sempurna akalnya. Lah sempurna akalnya kudu ngamuk wae. Ya awakmu iku lho piye? Wong sempurna akal ya harus sabar. Harus sabar. Harus sabar. Contoh, pernah terjadi pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah itu pernah di rumahnya Aisyah. Waktunya Aisyah, Pak. Nginepnya itu di rumahnya Aisyah. Ummu Salamah itu ngirim makanan lewat pembantunya ke Nabi. Nih, jadi ngirim panganan di rumahnya Aisyah. Ya wis. Tok-tok pintu dibuka sama Aisyah. Tekon digi. Teko Ummu Salamah. Langsung dibanting, Pak. Dibanting sama Aisyah. Dibanting, Pak. Yo pecah loh jenenge piring dibanting, Pak. Tumpah kabeh panganane iku mau. Terus pripun? Apakah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melihat perbuatan Aisyah lalu Aisyah digepuki, disantapi, diomeng atau disadui? Nggih mboten, Pak. Sabar Nabi. Karena ini bukan masalah kesalahan melanggar syariat mboten. Ini enggak melanggar syariat, Pak. Nabi sabar itu. Gimana Nabi lihat? Nabi juku yang jatuh Pak diambil, bayangkan. Nabi enggak komen sedikit pun kepada Aisyah. Wala ngomong Aisyah na jukui, ya orang ngomong ngono. Nabi diem. Enggak komentar apapun kepada Aisyah. Bahkan Nabi ngambilin makanan Pak diambilin. Piringnya diambilin Pak. Mari ngono biar Ummu Salamah enggak masalah juga, dijukukno piringnya Aisyah. Ini piringnya Aisyah dijukuk, dikasihkan ke dia. Nah sono balik. Loh, selesai, Pak. Sambil mengatakan, "Gharrat ummukum." Sabar le, ibumu iki lagi cemburu. Nah, sing jenenge cemburu, Pak, wis ilang. Akale wis ilang, wis kurang akale, cemburu mana ya wis ilang akale. Makane pecah kabeh. Maka dari sini pelajaran penting, wahai suami. Ketika istri ngambul, marah, terus mecano piring, nggak usah digepuki. Mosok piring gepuki bojo iku lho. Mosok larang piring karo bojone. Mosok larang piring karo bojone. Sek larang bojo sampai daripada piringnya, Pak. Nggih toh? Kalau istri sakit hati kalau jenengan pripun? Malah bahaya. Makanya sabar. Sabar. Oleh karenanya, kenapa Allah membahasakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa? Wong lanang itu dinamakan rijal. Kenapa rijal, Pak? Rijal itu karena dia sudah memiliki kedewasaan. Makanya wong sing patut nikah, wong lanang nikah itu harus punya kedewasaan. Nggak cepet ngamuk, nggak cepet marah, berakal cara berpikirnya, cara mensikapi masalah, itu dewasa. Itu dewasa, Pak. Saiki, Pak, wong gerung lulus SMA, ndelek duit ae gurung iso. Kalau ndelek duit gampang lah insyaallah, Pak. Itu loh menahan marah, iso sabar. Iku ora iso, pengen ae kawin ya wis rumah tanggane berantakan. Nah, piye wong dheweke aja gak iso menahan nafsu, menahan marah. Pun jelas nggih? Terakhir, Pak, masih 10 menit. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimallahu taala dalam kitab Bidayah wan Nihayah. Ini kisah luar biasa, Masya Allah.
Ada seorang laki-laki, ini Pak, seorang laki-laki datang ke Umar ibn Khattab. Datang ke Umar ibn Khattab. Ngapain datang? Mengadukan perihal akhlak istrinya nggak baik. Jadi dua bojo niku mau pak akhlaknya nggak baik. Makanya dia lapor ke Umar minta solusi piye carane menghadapi bojo sing gak apik akhlak itu piye. Wis Pak. Si rajul tadi berdiri di depan pintunya Umar. Mboten wani ngetuk pintu, Pak. Mboten wani. Ditunggu kapan Umare metu teko omah baru dia curhat. Nah, saat si rajul itu berdiri, Pak, mendengar suara istrinya Umar. Lah istrinya ini lagi marahi Umar, bayang gak? Istrinya itu lagi marahin Umar dan Umar meneng, wae Pak. Umar itu meneng, wae. Gak jawab sedikit pun apa yang dikomentari oleh istrinya. Umar loh Pak, siapa gak kenal Umar Pak? Sopo sih gak kenal Umar? Umar luar biasa Pak. Luar biasanya kalau diberikan kepada orang kafir. Beda karo bojone no. Masa bojone diperlakukan orang kafir, diantemi disikat ya ora, Pak. Kekerasannya Umar itu diberikan ke musuh-musuh Islam. Ini bojone dhewe, disenani meneng ae, Pak. Wis jelas nggih? Baik. Tatkala si rajul ngerti perbuatannya Umar saat dimarahi oleh bojone, kok meneng wae? Maka si rajul itu langsung pergi, Pak. Wis ngerti jawabannya, ngerti, langsung pergi, Pak. Saat dia pergi, qadarullah, Umar itu buka pintu. Buka pintu, lalu lihat dia itu pergi. Serene. Dicelup, Pak, dipanggil. Sambil ditanya, "Maha jatuka? Perlumu apa kamu ke sini tadi? Perlumu apa?" Maka si rajul jawab, "Wahai Amirul Mukminin, aku mrene iku mau tujuanku pengen mengadukan minta solusi tentang akhlak istriku. Tapi aku mendengar perbuatan istri jenengan kepada Anda iku persis podo karo bojoku memperlakukanku kepada diriku gitu loh. Jadi berarti kasusnya bojone suka muring-muring ke suami gitu loh. Itu kasusnya podo karo kasusnya sampeyan. Loh, terus sampean kok meneng wae, kok sabar? Ya wis iku jawabanku. Makanya aku langsung pergi. Soale wis oleh jawaban ngoten, Pak. Wis, makanya bojo sampean kok aja ngebuki bojone wae. Sabar. Baik. Terus ngene, Pak, jarene Umar, Pak. Hei konco, hei rajul. Wahai saudaraku, kenapa kita harus sabar menghadapi ocehannya bojo itu kenapa? Karena satu, bojo itu sudah taksilu thiyabi, wis katok mencucikan baju-baju kita. Wis to, watat bahu to'ami, dan wis memasakkan makanan-makanan kita. Dan dia sudah turdi waladi, wis menyusui anak-anak kita. Maksudnya pripun? Istriku wis capek. Dia punya andil besar untuk kita sudah. Kita ya Allah dibantu istri luar biasa loh, Pak. Coba jenengan istri mogok seminggu wis. Mogok seminggu duwe jenengan duwe anak 5. Lah stres sampean. Stres, Pak. Ustaz kok tahu? Sudah aku coba. Mumet Pak. Sedina tok wae wis mumet. Ya Allah, ternyata kiprahnya istri itu luar biasa, Pak. Luar biasa. Ngono lho, Pak. Oleh karenanya hal itulah yamnauni,
karena kiprah istri-istriku tadi, karena kebaikan-kebaikan istriku tadi, itulah yang mencegah aku untuk membantah apa yang dia katakan kepadaku. Mendingan menengai lu enak Pak, menengai. Wes, sudah jelas ya. 8:30, kurang 5 menit. Kesimpulan Pak, orang sabar dari istri itu bukan hina. Perhatikan Pak, bukan hina. Sabar itu menang. Jenengan kalau sabar Pak, sebenarnya Anda sudah dapat hati istrimu. Kalau jenengan koyok-koyoi pemimpin, marahi, mukuli, Anda hanya dapat jasadnya saja, hatinya benci pol sama sampean. Coba tanya sama istri jenengan. Iya tenan. Kita itu pengen mendapatkan jasadnya atau hatinya. Hatinya dulu Pak. Kalau hatinya wis seneng karo sampean, jasate akan diberikan kepada sampean. Kalau sampean keras, suka mukul, ya paling istri itu karena takut durhaka sama Anda, paling memberikan jasate tok. Atine benci pol kalau sampean. Soalnya sampean koyok ngono rupane ngono lho. Wes jelas, berarti harus sabar. Nah, itulah konsep ringan Pak, konsep ringan ya, konsep ringan supaya hidup rumah tangga itu bahagia, adem ayem. Yo tadi dua konsep mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan insyaallah taala. Alhamdulillah pas 8:30. Saya enggak nambahi dan enggak mengurangi, sesuai jadwal dari panitia. Semoga saged difahami dan saged diamalkan, dan kami mohon maaf jikalau ada yang kurang enak atau tersinggung gitu ya, atau bagaimana, mohon maaf sebenarnya. Semoga Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.